menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kau tidak sholat bertepuk tangan, kau pun percaya dan meminta untuk
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini. Setiap hari Kau cintai kami Tuhan. Setiap hari Kau pelihara kami dengan luar biasa Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Kami anak-anak-Mu yang Kau sayangi Bapa. Sebentar ketika firman-Mu, renungan ini disampaikan, curahkan roh pengertian, hikmat dan wahyu. Hamba-Mu hanya alat-Mu saja, sungguh nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat sekarang ini. Mari kita akan sama-sama renungkan satu teks yang saya ambil dari Kejadian pasalnya yang ke-22. Kita tentu saja pernah membaca dan mengerti tentang teks ini ya. Di sini diberi judul oleh LAI, Kepercayaan Abraham Diuji. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa simak di rumah masing-masing. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, ya tentu saja ini Ishak, yang engkau kasihi. Yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya,
kelihatanlah kepada tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah, di situ disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu. Di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sampai di situ saja pembacaan kita. Untuk pembacaan selanjutnya sampai pada teks yang ke ayat ke-19, Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Ya. Yang pertama, saya tidak akan memberi detail bagaimana biografi Abraham. Tentu saja Bapak Ibu bisa mencarinya sendiri dan bisa menelitinya sendiri. Dan tentu saja Bapak Ibu sudah paham teks ini ya. Tetapi saya akan menyampaikan kira-kira berapa tahun Abraham menunggu janji Allah. Ya, Abraham berusia 100 ya. Abraham berusia kira-kira 100 ketika Sarah melahirkan Ishak baginya. Ya. Dan Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Usia Ishak saat dikorbankan menurut hitung-hitungan itu sekitar 33 tahun. Jadi sama dengan usia Yesus ketika disalibkan ya. Jadi bisa dibayangkan seorang bapak Abraham yang menunggu janji Tuhan selama 25 tahun dan kemudian janji itu diberikan kepadanya. Dia sangat mencintai Ishak. Dan di usia yang ke-33 tahun Allah meminta Ishak ya untuk dikorbankan. Bisa dibayangkan hati seorang bapak itu seperti apa ya. Bisa dibayangkan di situ. Maka tidak heran ketika saya melihat reka ulangnya di film-film ya. Di film-film yang bisa kita tonton ya, baik itu di YouTube atau dimanapun juga. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih ya ini Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Di film-film itu Abraham kemudian mempertanyakan Tuhan atau kurang lebih
dia seperti berteriak ya. Dia seperti berteriak mengatakan, "Kenapa Tuhan? Kenapa yang kau berikan sekarang kau ambil lagi?" Itu yang terjadi di film-film. Tapi faktanya yang terjadi di sini tidak begitu loh Bapak Ibu. Ya, kita tidak mendapatkan cuplikan itu. Yang kita dapatkan apa? Langsung masuk di ayat yang ketiga, yaitu keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak. Langsung dia lakukan firman Tuhan itu. Tidak ada sesi di mana dia nangis. Tidak ada sesi, tidak ada bagian di mana dia mempertanyakan Tuhan. Itu yang paling penting. Justru itu poin yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Ya, luar biasa di sini. Ya, ada beberapa hal Bapak Ibu yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah ketika kita membaca teks ini, saya langsung tertuju kepada karakter Tuhan, ya, kepada sifat Tuhan, yaitu Tuhan tidak pernah menjelaskan apa yang Dia rencanakan, Bapak Ibu. Ya, itu poin penting, bisa Bapak Ibu catat, ya. Tuhan tidak pernah menjelaskan, "Oh Abraham, ini ujian imanmu, nanti engkau akan mendapatkan ini." Waktu perintah ini dikatakan, Tuhan hanya mengatakan korbankan Ishak, selesai, titik. Tidak ada penjelasan. Kepada Ayub juga, Tuhan menguji Ayub tanpa penjelasan. Ayub, kau bertahanlah beberapa saat, nanti berkat akan tercurah padamu. Tidak ada penjelasan. Dan biasanya Tuhan lakukan itu. Kepada kita Tuhan juga lakukan hal yang sama. Ketika COVID ini melanda seluruh dunia, tidak ada negara yang tidak terlepas dari COVID, Bapak Ibu. Tidak pernah ada penjelasan dari Tuhan. Apa, kenapa harus terjadi ini terhadap kita? Tidak ada penjelasan. Alasannya kenapa kau Yusa? Saya berpikir seperti ini. Tuhan Maha Besar. Tuhan, tentu saja Tuhan berkuasa atas kita dan seluruh bumi. Dia tidak perlu menjelaskan kepada kita. Pencipta tidak perlu menjelaskan kepada ciptaan apa yang harus pencipta lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar kita lebih beriman kepada Tuhan. Masa depan kita tidak ada penjelasan mungkin. Mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang berat. Mungkin kita sedang menjalani perjalanan yang berat dalam hidup kita. Saya tidak tahu persoalan Bapak Ibu apa di rumah. Saya tidak tahu yang sedang dialami Bapak Ibu, siapapun yang mendengarkan rekaman ini. Tetapi Tuhan tidak perlu menjelaskan apa yang harus kita alami. Tetapi masalahnya begini Bapak Ibu. Poin yang kedua, manusia selalu membutuhkan penjelasan. Ya. Ketika ada banyak orang konseling, ketika ada banyak orang datang, perkataan yang terucap selalu begini, "Kok Pak, kenapa saya harus mengalami kejadian A? Kenapa saya harus mengalami kejadian B? Kenapa saya harus mengalami ini Pak? Ini berat bagi kehidupan saya Pak, berat bagi keluarga saya Pak." Manusia selalu mencari penjelasan, itu masalahnya. Ya, manusia selalu mencari penjelasan. Saya teringat Bapak Ibu ketika saya dulu SD ya, masih sekolah dasar dan SMP. Nilai-nilai saya di akademis itu buruk sekali. Ya.
Kalau matematika, fisika, untuk mata-mata pelajaran yang seperti itu parah sekali nilainya. Di rapot itu, aduh, parah sekali ya. Saat itu mulai orang tua mendisiplin saya dengan keras. Kamu harus belajar, ditungguin sampai jadwal belajarnya diawasi dengan ketat. Dan saya mulai berontak dalam diri saya dan mulai berkata, wah, kenapa? Toh rumus-rumus fisika ini tidak akan saya pakai di kehidupan saya kelak. Saya mulai berontak. Paling yang dipakai di matematika ini cuma penambahan, pengurangan, pembagian, dan kali itu saja. Kenapa aku harus belajar rumus-rumus matematika yang rumit sekali? Saya mulai berontak dan saya mulai bertanya-tanya, kenapa saya harus belajar ini? Saya nggak terima saat itu, ya. Dan apa yang terjadi? Ketika saya mulai bertanya, mempertanyakan semuanya itu, mempertanyakan kenapa saya harus mempelajari ini, saya mulai semakin kesulitan dalam belajar. Mulai berat sekali saya harus untuk mempelajari hal-hal tersebut. Saya mulai berat, semakin berat mempelajari matematika, saya semakin berat mempelajari fisika. Ya. Dan kemudian saya menyimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi rem bagi kehidupan Bapak Ibu. Akan menjadi rem bagi kehidupan saya. Ketika kita mulai mempertanyakan, Tuhan, kenapa aku harus mengalami A? Tuhan, kenapa pertolonganmu tidak datang? Tuhan, kenapa doaku tidak dijawab? Ketika setiap kali kita mempertanyakan itu, ternyata itu kalau di mobil itu ada 3 pedal ya. Pertanyaan-pertanyaan itu seperti pedal rem, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pertanyakan itu terus. Bapak Ibu, saudara-saudara akan mulai merasa bahwa Tuhan itu tidak baik. Kenapa engkau tidak jawab doaku, Tuhan? Dan otak kita mulai menyimpulkan, Tuhan, kenapa engkau tidak tolong aku? Kenapa engkau tidak baik sama aku? Coba saja rasakan. Ya. Itu kenapa? Dan ternyata luar biasa di sini Abraham tidak mempertanyakan itu, Bapak Ibu. Perhatikan, ketika Tuhan memerintahkan di ayat 3, langsung Abraham melakukan firman Tuhan. Langsung Abraham melakukan. Karena Abraham tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan itu akan menjadi rem bagi imannya. Dan itu akan menjauhkan dia dari Tuhan. Saya percaya itu. Jadi Pak, apa yang harus kita lakukan? Saya simpulkan ada 2 poin yang penting di sini. Yang pertama adalah jangan terlalu banyak mempertanyakan Tuhan, Bapak Ibu. Bertanya mungkin boleh ya, di awal bisa. Menurut saya tidak ada masalah. Tetapi kalau pertanyaan tersebut terus diulang-ulang dalam otak kita, itu akan menjadi pedal rem yang menghancurkan iman Bapak Ibu. Ya, saya ulang. Pertanyaan-pertanyaan yang terus diulang. Kenapa aku harus alami A? Kenapa doaku tidak dijawab? Kenapa aku mengalami hal seperti ini sedangkan orang lain bahagia? Dan itu terus ditanyakan. Itu akan menjadi pedal rem yang akan menghentikan rencana Tuhan dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Itu akan menjadi pedal rem untuk iman kita kepada Tuhan. Hentikan itu. Ya, berserah penuh kepada Tuhan. Banyak hal yang tidak baik yang kita alami saat-saat ini. Tapi apakah kehidupan kita berserah kepada Tuhan itu hal yang berbeda?
Loh, Pak, mosok sih kita harus berserah begitu saja? Ya. Mosok sih kita harus, ya berserahlah pokoknya. Apakah kehidupan kita harus seperti itu? Ya, itu poin yang kedua, Bapak Ibu. Poin yang kedua yang perlu saya jelaskan, berserah kepada Tuhan sangat berbeda. Berserah kepada Tuhan sangat berbeda dengan berserah kepada keadaan. Saya mau ulang sekali lagi. Berserah kepada Tuhan itu sangat berbeda dengan ketika kita berserah kepada keadaan. Berserah kepada keadaan yaitu ketika kita sudah tidak bisa melakukan sesuatu dan kita cuma diam saja. Udahlah, nggak ada yang bisa kita lakukan, kita sedang mengalami hal yang buruk, ya sudah. Mau terjadi ya biar, mau terjadi seperti ini ya sudah. Tetapi berserah kepada Tuhan itu sangat berbeda sekali. Berserah kepada Tuhan itu adalah menyerahkan kehidupan kita secara total untuk Tuhan berkarya di dalamnya. Justru itu yang luar biasa. Ya, karena kita itu tidak bisa menolong diri kita sendiri, Bapak Ibu. Pengertian kita itu pendek. Jalan-jalan hidup kita yang kita pikirkan itu sungguh pendek sekali. Ya, jalanku bukan jalanmu, Tuhan berkata seperti itu. Tetapi ketika kita menyerahkan secara total kehidupan kita kepada Tuhan, kita datang di hadapannya dan Tuhan, aku tidak bisa, aku tidak tahu jalan keluar hidupku, Tuhan. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menjalani hari ini misalnya. Aku tidak tahu bagaimana penyakitku ini, Tuhan. Dan kita membawa itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja. Itulah jalan keluar sesungguhnya. Ketika tidak ada jalan keluar, ketika pintu sepertinya tertutup, Tuhan akan bukakan pintu bagi kita. Tetapi kebanyakan dari manusia, kebanyakan dari kita selalu mempertanyakan dia. Tuhan, kenapa aku harus jalani kehidupan yang seperti ini? Dan ketika kita lakukan itu, iman kita akan hancur, Bapak Ibu. Iman kita akan hancur. Rubah pola pikir kita, rubah cara hidup kita, Bapak Ibu. Mulai kita datang kepadanya. Entah jalan yang kita hadapi sekarang ini buruk, entah yang kita hadapi sekarang ini tidak ada jalan keluar, datang kepadanya, berlutut di hadapannya. Tuhan, ini kehidupanku, Tuhan. Tata, Tuhan. Aku mau Engkau berkarya dalam kehidupanku. Hentikan pertanyaan-pertanyaan yang mulai mempertanyakan Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Terpujilah nama-Mu di tempat maha tinggi Bapa. Biarlah Tuhan keimanan kami semakin tumbuh di hadapan-Mu. Kami semakin mempercayai Engkau sebagai Allah Bapa kami. Engkau yang dahsyat, Engkau yang punya rancangan yang terbaik bagi hidup kami. Mungkin jalan kami tidak rata, banyak lubang, banyak halangan. Kami alami banyak hal yang tidak baik di masa pandemi ini, Tuhan. Tentu saja kami alami banyak hal yang tidak baik. Tapi biarlah mata kami tertuju padamu selalu, bahwa jalan-Mu sungguhlah yang terbaik. Kami percaya walaupun jalan yang sedang kami alami tidak baik, Bapak. Biarlah kami hentikan mulai banyak bertanya tentang Engkau, Bapa,
tentang kehadiran-Mu Bapa, tentang kenapa kami harus alami ini, kenapa kami harus alami itu. Tetapi kami mempercayakan iman kami sepenuhnya padamu, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Jalan-Mu bukan jalanku Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan terima doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.